memulai ibadah sekolah minggu. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita. Yang pertama, apa Kak Freddy? Yang pertama nih Kak Mary, kalau adik-adik masih di tempat tidur, semuanya bangun ya. Jangan ada yang di tempat tidur, kita mau ibadah. Nah, untuk pakaiannya pakai baju yang rapi Kak Mary. Ya, betul sekali. Lalu yang kedua, pada saat adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu harus dengan sikap yang baik, harus duduk yang manis. Nggak boleh sambil tidur-tiduran kan? Nggak boleh. Nah, lalu yang ketiga, jangan lupa menyiapkan alat tulis dan juga Alkitabnya. Untuk apa? Untuk mencatat firman Tuhan. Kak Freddy, hari ini sangat indah ya. Betul Kak Mary. Yes, karena apa? Karena kebaikan Tuhan Yesus kita boleh menikmati keindahan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan Yesus amat baik bagi kita. Mari adik-adik kita menyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus sangat baik. tutup matanya, lipat tangannya dan tundukkan kepalanya. Kak Freddy silakan pimpin kita dalam doa. Oke, adik-adik semuanya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih menyertai kami Bapa. Engkau masih membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, sebentar kami akan
memulai ibadah kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan mengulang lagi 10 perintah Allah. Kak Mary, kalau di minggu lalu kita sudah mengulang yang kelima dan yang keenam, minggu ini kita mau mengulang yang ketujuh dan yang kedelapan nih Kak Mary. Kalau perintah Allah yang ketujuh apa sih Kak Mary? Nah, perintah Allah yang ketujuh yaitu jangan berzina. Lalu yang kedelapan Kak Freddy, jangan mencuri. Nah, adik-adik, biarlah 10 perintah Allah ini tetap tinggal di dalam hati kita. Pak Freddy dan adik-adik sekolah minggu, kita menyanyi lagi yuk, bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam posisi berdiri ya Kak Mary ya. Kita berdiri. mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik semuanya boleh duduk ya Kak Mary ya. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Kita mau angkat satu pujian kita ya Kak Mary ya. Kita mau katakan ada satu sobatku. Yes, ada satu sobatku. Tak pernah dia tinggalkan diriku.
Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan, tapi sebelumnya Kak Frede undang adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik Bapa, dan kami juga boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami lepas hari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang adik-adik boleh mempersiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Minggu ini adik-adik kita akan belajar tentang seorang sepupu Tuhan Yesus. Adik-adik ada yang tahu siapa namanya? Yohanes ya. Minggu ini kita akan belajar tentang Yohanes, saudara sepupu Yesus. Tapi sebelumnya adik-adik, kita akan terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Adik-adik boleh buka Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Kita akan baca bersama-sama, kita akan melihat video yang berikut ini adik-adik. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya
engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25 ya adik-adik, dengan judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Adik-adik, ada seorang bapak yang bernama Bapak Zakaria adik-adik. Dan Bapak Zakaria ini mempunyai seorang istri yang bernama Elisabet. Nah adik-adik, mereka berdua ini sudah lanjut usia adik-adik, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka berdua adalah orang yang benar, orang yang baik di hadapan Allah. Tapi adik-adik, ternyata doa mereka dikabulkan oleh Allah. Ketika Bapak Zakaria sedang bertugas, ada seorang malaikat yang memberitahu kepada Bapak Zakaria bahwa istrinya Elisabet akan mengandung seorang anak laki-laki dan mereka harus menamainya Yohanes. Nanti adik-adik, Yohanes inilah yang akan menyiapkan umat yang layak untuk Tuhan Yesus. Yohanes ini yang akan membuka jalan pelayanan bagi Yesus di bumi. Nah adik-adik, sama halnya seperti Yohanes kecil ini adik-adik ya. Yohanes dilahirkan ke dunia mempunyai tujuan khusus. Yang tadi Kak Freddy bilang, Yohanes ini mempunyai tujuan khususnya apa sih? Yohanes akan menyiapkan umat yang layak bagi Yesus, dan Yohanes ini yang nantinya akan membuka jalan bagi pelayanan Yesus di bumi, dan Yohanes ini yang akan memberitahukan kepada semua orang tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sama halnya dengan Yohanes, kita juga sebagai orang percaya kita mempunyai tujuan khusus. Tujuan khusus kita dilahirkan ke dunia. Apa sih tujuan khusus kita dilahirkan? Ada yang tahu? Tujuan khusus kita sebagai orang percaya adalah untuk memberitakan tentang kebenaran Yesus, tentang kebenaran Yesus kepada orang lain adik-adik. Bukan hanya dari ucapan kita ya adik-adik ya, kita menceritakan bahwa oh Yesus itu baik, Yesus itu hebat, Yesus itu juru selamat. Bukan hanya dari kata-kata kita, tapi juga dari perbuatan kita adik-adik. Kita memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus itu baik melalui perbuatan kita. Apa sih contoh kecilnya adik-adik? Nah, adik-adik, contoh kecilnya adalah bersyukur ya adik-adik. Ketika kita memberitahukan kepada semua orang kalau Yesus itu baik, dengan cara apa adik-adik? Contohnya tadi ya Kak Freddy bilang bersyukur. Kalau adik-adik disuruh pergi sama mamahnya, sama papahnya untuk pergi ke warung, adik-adik harus bersyukur. Karena adik-adik masih bisa membantu mama papa, adik-adik masih bisa menolong mama papa. Kalau misalnya kakak-kakak di gereja nanti adik-adik ya, kalau kita sudah tatap muka lagi, nanti disuruh nih sama Kak Freddy, Kak Mary, Kak Cika, oh ya adik-adik, siapa yang mau berdoa sebelum kita
mulai ibadah kita. Nah, adik-adik harus bersyukur kalau adik-adik itu diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi adik-adik, sekecil apapun perbuatan kita, kita harus bersyukur karena kita sudah boleh melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang sama seperti Yohanes tadi, adik-adik dilahirkan ke dunia mempunyai tujuan khusus. Kita sebagai orang percaya juga mempunyai tujuan khusus. Apa adik-adik tadi? Untuk memberitakan tentang kebenaran Yesus kepada semua orang, kepada orang lain. Bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Tadi contohnya apa adik-adik? Contohnya bersyukur ya adik-adik ya. Walaupun kita disuruh-suruh sama mama sama papa, tetap bersyukur. Walaupun nanti kita di gereja kita, ayo maju untuk kesaksian ya. Adik-adik harus mau, adik-adik harus bersyukur karena kita bersyukur bisa melayani Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh kita aplikasikan ya adik-adik ya di kehidupan kita hari lepas hari. Nah adik-adik semuanya, selesailah sudah pembelajaran kita hari ini tentang Yohanes saudara sepupu Yesus. Kak Frede mau undang adik-adik kembali untuk berdoa penutup. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di yang surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari ini Engkau masih senantiasa menyertai kami. Terima kasih juga Bapa atas kesempatan yang sudah Engkau berikan. Kami boleh belajar Bapa dari seorang anak yang bernama Yohanes, bagaimana dia dilahirkan ke dunia mempunyai tujuan khusus. Tujuan khusus untuk membuka jalan pelayanan bagi Yesus di bumi Bapa. Sama halnya dengan Yohanes, kami juga sebagai orang percaya, anak-anak pilihan Tuhan, kami juga mempunyai tujuan khusus, yaitu memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada orang lain Bapa. Bukan hanya dari kata-kata Bapa, tapi juga dengan perbuatan kami. Bapa yang mengurapi setiap kami supaya kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan pada hari ini di kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga Bapak untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bisa bergabung dengan kami Bapak di ibadah online. Tuhan sertai mereka dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka pada saat ini, Tuhan yang menyertai mereka supaya di minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Natal sekolah minggu kita akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021. Ya, betul sekali Kandes. Nah, Kandes, Kak Natal kali ini berbeda loh. Kenapa tuh? Natal kali ini kita mau berbagi sesuai dengan tema kita mau berbagi, mau peduli sesama kita. Yes. Nah, adik-adik kali ini kita mau berbaginya itu untuk orang-orang yang tidak mampu di luar sana. Selain teman-teman kita, biasanya kita berbaginya dengan teman-teman sekolah minggu aja kan, Kandes Kak. Iya. Nah, kali ini kita mau berbaginya itu ke misalnya nih ke pemulung, terus ke orang-orang di jalannya Kameria, betul sekali. Intinya kita mau berbagi tidak memandang-mandang orang itu kenal sama kita atau tidak.
tidak. Tentunya kenapa kita mengambil tema untuk berbagi? Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Belajar dari apa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah memandang orang, tidak pernah memilih-milih orang untuk berbagi, untuk memberikan makanan, untuk menyembuhkan orang banyak dan sebagainya. Jadi di sini Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama Kanes Kak Meli. Nah, benar nih adik-adik. Yang tadi Kak Meli dan Kanes sudah bilang bahwa tema kita kali ini adalah kita mau berbagi dengan orang yang kita kenal. Terus mungkin gampang kayak Kak Peti nih kenal Kanes. Kak Peti gampang mau kasih kue Kanes. Tapi mungkin kalau orang yang Kak Peti kenal, apakah bisa Kak Peti kayak gitu? Nah hari ini kakak-kakak semua kakak-kakak bersekolah dulu mau mengajak adik-adik untuk berbagi. Dan info yang paling penting adalah tahun ini kenapa berbeda? Adik-adik tidak mendapat hadiah. Ya karena kenapa Kak? Hadiahnya yang tadi kita mau belajar berbagi atau tidak selalu tentang hadiah. Yes. Natal itu adalah bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus lahir untuk kita kan ya Kanes ya. Betul sekali Kak Peti. Nah, kakak semua mau mengajak adik-adik untuk berpartisipasi. Untuk apa Kak? Untuk berbagi. Untuk berbagi apa Kak? Nanti kita akan menyumbangkan uang kakak Peti, Kanes dan semua guru-guru kalian mengajak adik-adik untuk menyisihkan uang yang adik-adik punya. Nominalnya berapa Kak? Enggak ada batasannya. 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, semampunya adik-adik. Uang yang adik-adik kumpulkan lagi akan kakak-kakak semua belikan makanan dan kita akan berbagi dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Nah adik-adik punya kesempatan nih untuk menyisihkan uang adik-adik sampai dengan batas 30 November. Karena nanti di awal Desember kita akan berbagi. Nah pertanyaan adalah, Kak, kalau misalnya aku udah ngumpulin uangnya, aku kasih ke siapa nih? Ya kan? Nah, uang itu adik-adik nanti bisa transfer sama rekening yang ada di bawah. Atau kalau misalnya aku nggak tahu caranya transfer atau mama aku nggak punya, adik-adik boleh mengumpulkan ke guru sekolah minggu yang terdekat adik-adik. Misalnya nih, Nesa, Ardo, deket rumah, misalnya ke rumahnya Kak Messi atau ke rumahnya Kak Meli atau Kak Tina. Nah, boleh mengumpulkan ya adik-adik. Atau adik-adik boleh hubungi guru-guru kelasnya untuk nanti gimana nih Kak, aku mau tanya-tanya boleh hubungi guru kelasnya ya Kak Alex ya. Betul sekali. Ya Kak Melia, jangan ingat batasnya tanggal berapa? 30 November. Kakak-kakak semua adik-adik mau belajar untuk berbagi. Dan yuk sama-sama ya dari sekolah minggu semuanya, saatnya kita semua ikut ambil bagian dalam memberi ini dan kita menjadi anak Tuhan yang hidup sebagai sahabat bagi semua orang.